Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan kelompok 4 yang beranggotakan Arif Giani, Melenia Amara Lubis, Muhammad Ihsan, Nina Karina Anastasia, dan Priyoga Ahmad Cahyono. Jadi di sini kami mengangkat tema tentang seblak Merapi, yang mana kuliner jajanan ini sedang trending-trendingnya di kalangan anak muda. Jadi makanan ini sangat berpotensi bagi usaha sekarang ini. Langsung saja, yang pertama masuk ke outline. Ada latar belakang, visi dan misi usaha, tujuan usaha, pembahasan produk, strategi pasar, analisa SWOT, bahan baku dan peralatan, cara pembuatan, pemasukan, penentuan harga jual, perhitungan laba atau rugi, dan kesimpulan. Yang pertama kita masuk ke latar belakang usaha. Masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru untuk meningkatkan kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Mereka juga kreatif dalam membuat usaha jajanan dari berbagai daerah. Dalam hal ini, kami akan membuat usaha jajanan khas Bandung yang sudah tidak asing lagi didengar atau dirasa oleh masyarakat yang mayoritasnya menyukai jajanan dengan rasa pedas, yaitu seblak. Untuk visi dan misi usaha yaitu menciptakan dan mengembangkan makanan khas Bandung yang kenyal dan pedas sehingga dapat disukai oleh masyarakat dengan membuat seblak yang beraneka ragam dengan berbagai hiasan-hiasan makanan lain yang dicampur sesuai dengan kesukaan konsumen yang membeli. Tujuan usahanya sendiri dari perusahaan penjualan seblak Merapi ini adalah yang pertama memperoleh penghasilan atau pendapatan tambahan. Dan yang kedua mengisi waktu luang. Yang ketiga memenuhi kebutuhan jajanan untuk masyarakat. Dan yang terakhir memanfaatkan peluang usaha yang ada. Pembahasan produk dari seblak Merapi ini adalah brand dari kegiatan usaha penulis. Makanan tradisional dari Bandung ini belakangan sedang hits di kalangan anak muda. Seblak Merapi ini ditujukan untuk semua golongan usia yang berada di kota kami, khususnya di kota Banjarbaru, yang suka dengan kebiasaan mengonsumsi jajanan yang pedas. Tetapi orang tua pun cukup banyak menyukai seblak ini. Produk yang saya pilih ini mempunyai rasa yang sangat gurih, asin, serta pedas. Selanjutnya, di mana cita rasa seperti ini pada umumnya sesuai dengan lidah orang Indonesia yang biasanya menyukai cita rasa khas bumbu rempah-rempah yang mempunyai aroma yang dapat mengundang selera. Di sini ada beberapa strategi marketing atau pemasaran yang kami gunakan agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan lancar. Upaya yang kami lakukan dalam melakukan strategi pasar antara lain seperti segmenting. Segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang harus penulis buat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkat berbeda. Produk ini juga bisa dinikmati anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya ada targeting atau target pasar yang kami bidik adalah pada kalangan masyarakat setempat, terutama anak muda. Selanjutnya ada positioning. Agar produk ini mudah dikenali oleh masyarakat, kami berinovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan makanan yang ada. Bahan yang kami tambahkan yaitu seperti jenis olahan frozen food, dari daging ikan dan aneka seafood, sehingga tampilan lebih menarik. Rasa lebih unggul dan kualitas sangat baik, sehingga konsumen dapat mengenali mudah produk ini. Selanjutnya kekuatan atau strength. Rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena produk yang kami buat ini umumnya sesuai dengan lidah orang Indonesia yang menyukai cita rasa pedas dan khas bumbu rempah-rempah. Untuk kelemahannya sendiri atau weakness, yang pertama, produk ini tidak tahan lama karena bahan-bahannya dari makanan cepat saji. Jadi produk ini tidak tahan lama.
Yang kedua, produk mudah ditiru. Dan yang ketiga, harga bahan baku tidak stabil, yang mana harga bahan baku bisa naik atau turun. Selanjutnya untuk peluang atau opportunity, produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, akan tetapi usaha ini berbeda dengan seblak yang biasa. Seblak Merapi ini produk hasil modifikasi yang sedemikian, sehingga menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan makanan-makanan modern. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Ancaman yang dapat timbul dari usaha seblak Merapi ini sendiri yaitu yang pertama, pesaing tidak sehat atau terjadi kecurangan-kecurangan lah. Yang kedua, bahan baku yang tidak stabil. Dan yang ketiga, adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk penulis. Karena jujur saja untuk seblak ini ya gampang dibuat dan rata-rata orang bisa lah kalau mau belajar. Di sini bisa kita lihat untuk bahan baku dan peralatannya. Untuk bahan baku sendiri terdiri dari beberapa bahan-bahan yang biasa kita temukan di dapur dan beberapa bahan tambahan yang lainnya untuk membuat varian rasa dan menambah cita rasa dari seblak ini. Untuk cara pembuatannya, yang pertama siapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, haluskan semua bumbu. Selanjutnya, potong kecil sosis, aneka bakso ikan, dan aneka seafood. Yang keempat, rebus ceker dan mie serta rendam kerupuk dan makaroni pada air panas. Yang kelima, siapkan wajan, panaskan minyak. Selanjutnya, masukkan bumbu halus tumis sampai harum. Lalu masukkan air kaldu, sisa rebusan ceker. Tunggu sampai mendidih, masukkan telur aduk merata. Masukkan aneka topping sesuai selera. Sawi dan daun bawang aduk sampai merata. Selanjutnya, seblak siap disajikan. Cukup mudah jika kita mau belajar. Untuk modal atau pemasukan di sini dapat kita lihat yang pertama ada total biaya dari bahan baku plus perlengkapan plus sewa tempat per bulan didapatkan hasil senilai Rp7.140.000. Penentuan harga jual, harga pokok produksi, total biaya per hasil produksi dalam satu bulan yaitu Rp7.140.000 per 1.000 atau Rp7.140 per PCS-nya. Harga jual sendiri yaitu harga pokok plus laba yang diinginkan. Selanjutnya, jadi harga jualnya yaitu Rp15.000 per PCS. Dari sana kita sudah untung hampir separuhnya mungkin. Selanjutnya laba, hasil produksi kali jual dikurang modal. 1.000 dikali 15.000 dikurang 7.140. Didapatkan hasilnya 7.860.000. Jadi keuntungan yang didapat selama satu bulan itu sekitar Rp7.860.000. Ya, yang terakhir dari kami adalah kesimpulannya. Berdasarkan uraian membuka usaha dalam menjual seblak Merapi di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan seblak merupakan salah satu ciri khas makanan atau jajanan dari Bandung yang sudah tidak asing lagi. Seblak ini juga termasuk makanan yang cukup banyak diminati oleh semua kalangan karena seblak mempunyai jenis hidangan sesuai dengan kemauan dan selera konsumen. Membuka usaha seblak memerlukan modal yang tidak cukup besar karena bahan-bahan seblak termasuk murah. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.